Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Royana dari Pendidikan Biologi UIR Raden Patah Palembang akan menyampaikan materi mengenai Kingdom Monera. Baiklah, kita langsung saja ke materinya. Kingdom Monera merupakan organisme bersel tunggal. Memiliki ciri-ciri tubuh terdiri dari sel tunggal, merupakan sel prokariot atau tidak memiliki membran sel. Monera memiliki asam inti DNA, sitoplasma, dan membran sel. Secara umum, Kingdom Monera terbagi menjadi dua, yaitu bakteri dan ganggang biru. Kita akan membahas terlebih dahulu mengenai bakteri. Bakteri memiliki ciri-ciri merupakan organisme tidak kasat mata, sehingga jika ingin melihatnya harus menggunakan mikroskop. Bakteri dapat terlihat seperti serabut berwarna putih. Namun, secara umum, bentuk dari bakteri seperti pada gambar ini. Yang menjadikan ciri khusus dari bakteri ialah adanya villi atau seperti serabut tonjolan ini. Ini dinamakan villi. Kemudian pada bagian ujung sini seperti cambuk ini dinamakan adalah flagel yang merupakan alat gerak dari bakteri. Kemudian bakteri dapat hidup di alam bebas seperti tanah, udara, dan air. Namun ada juga bakteri yang hanya hidup pada inangnya saja, yang biasa disebut sebagai parasit. Kemudian perkembangbiakan bakteri terbagi menjadi dua, yaitu secara tak kawin atau membelah diri dan secara kawin atau konjugasi. Kita langsung masuk ke bentuk-bentuk bakteri, terbagi menjadi dua, yaitu bakteri kokus atau bulat, kemudian bakteri basil atau batang, dan bakteri spirillea. Pada bakteri kokus ini ada yang namanya monokokus, terdiri dari satu saja bakteri, kemudian diplococcus terdiri dari dua, ada tetracoccus terdiri dari 4, sarkina, streptococcus. Pada streptococcus ini dia seperti rantai. Kemudian ada staphylococcus yang berkoloni atau berkumpul. Kemudian sama seperti kokus tadi, bakteri basil juga sama. Bila satu disebut monobasil, dua diplobasil. Dan streptobasil sama, yaitu adalah bakteri basil yang berbentuk seperti rantai. Kemudian bakteri spirillea, ada yang dinamakan vibrio seperti koma, lengkung tapi tidak bulat atau setengah bulat. Kemudian ada spiral yang hanya lengkungannya sedikit. Ada juga spirocerta. Di sini memiliki spiral yang banyak atau bergelombang. Bisa dilihat bergelombang. Kemudian yang kita bahas tadi merupakan alat gerak dari bakteri, yaitu adalah flagel. Ada yang namanya adalah atrik atau tidak memiliki alat gerak sama sekali. Kemudian ada juga monotrik, dia tuh hanya ada pada sebagian ujung saja dan hanya satu alat geraknya seperti ini. Ada juga lovotrik, yaitu pada salah satu ujung bakteri dan dia memiliki banyak flagel, bisa 2, bisa 3, atau bisa 4 gitu. Dan ada juga yang namanya amfitrik, dia itu memiliki flagel pada kedua sisi ujungnya seperti gambar. Kemudian yang terakhir adalah ferintrik, di mana flagel ini hampir ada di semua bagian tubuhnya, di ujung maupun di samping. Kemudian peranan bakteri. Secara umum bakteri itu kan terbagi menjadi dua, yaitu bakteri yang menguntungkan maupun bakteri yang merugikan. Yang namanya menguntungkan banyak sekali manfaatnya. Di dalam tubuh manusia saja banyak sekali atau ribuan bakteri, bahkan jutaan. Salah satunya adalah bakteri E. coli yang berfungsi atau berperan dalam pembusukan makanan di dalam usus manusia. Ada juga lactobacillus. Lactobacillus ini banyak jenisnya, berperan juga dalam bidang bioteknologi sangat banyak. Salah satunya pembuatan keju, yogurt, dan juga ada rhizobium dan azotobacter. Di sini rhizobium dan azotobacter ini berperan dalam menyuburkan tanah. Biasanya itu adalah dalam fiksasi nitrogen. Kemudian bakteri yang merugikan. Bakteri yang merugikan ini biasanya disebut sebagai parasit, di mana bakteri ini akan menyebabkan penyakit
yang mengganggu. Salah satunya adalah salmonella yang menyebabkan penyakit tipes. Kemudian ada Haemophilus influenza, penyebab penyakit flu influenza ya, seperti batuk, demam. Kemudian ada juga Mycobacterium tuberculosis atau TBC yang biasanya menyerang bagian paru-paru manusia. Kemudian kita langsung ke bagian ganggang biru atau alga biru. Nah, ganggang biru ini memiliki ciri berwarna hijau kebiruan dan termasuk ganggang yang paling sederhana. Mampu hidup di atas tanah, batu, kulit kayu, di air pun air tawar maupun air laut. Memiliki sel satu berbentuk untaian atau berbentuk rantai sel-sel. Merupakan sel prokariot namun berklorofil sehingga mampu berfotosintesis dan memasak-masak makanannya sendiri. Kemudian perkembangbiakan ganggang biru ini terbagi menjadi dua, yaitu secara membelah diri. Awalnya 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8 dan seterusnya sampai membentuk koloni. Kemudian ada fragmentasi di mana ganggang biru yang berbentuk seperti benang itu akan memutuskan diri dan membentuk fragmen. Dari fragmen itulah akan tumbuh menjadi individu baru. Kemudian sama seperti bakteri, ganggang hijau juga memiliki peranan yang menguntungkan maupun yang merugikan. Nah, di sini yang menguntungkan banyak sekali seperti bakteri Nostoc dan Gleocapsa ini. Dia akan berfungsi sebagai menyuburkan tanah melalui fiksasi nitrogen. Nah, di sini juga ada bakteri yang berperan atau bersimbiosis menangkap nitrogen di udara seperti Azolla pinnata ini. Kemudian ada juga ganggang biru spirulina yang biasa digunakan sebagai bahan makanan karena mengandung protein yang tinggi. Pada masa sekarang itu sudah banyak dikembangkan menjadi masker atau kosmetik. Kemudian ini peranan ganggang biru yang merugikan. Ada juga Microtis dan juga Apanizomenom yang mengeluarkan racun atau memiliki racun pada tubuhnya. Dia akan mengeluarkannya pada lingkungannya. Misalkan ganggang ini hidup di air, ia akan mengeluarkan racun sehingga dapat membunuh makhluk hidup yang lain di lingkungannya. Nah, ganggang biru dapat juga tumbuh di tembok, batu. Dia itu akan mempermudah atau mempercepat proses pelapukan. Yang biasanya tembok itu atau batu itu hancur atau lapuk sangat lama sekali, ini lebih cepat, bisa 1 bulan, 1 tahun, bahkan beberapa tahun dia sudah bisa hancur gitu. Kemudian ini adalah jenis-jenis dari ganggang biru. Nih, ada yang berbentuk seperti kokus, ada juga yang berbentuk seperti koloni, ada juga yang berbentuk benang seperti Oscillatoria ini. Nah, ini Chrococcus ini dia berbentuk kokus bulat seperti itu. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.